tinggal di Indonesia harusnya bangga banget ya, semua ada di sini, ya kan? Mau makan di restoran Padang bukan berarti harus ke Padang. Lengkap, mau kemana-mana di sini tuh ada. Coba, tapi seandainya kalian boleh milih ya, kalau misalnya pengen tinggal di luar negeri, kamu pengen tinggal di mana? Kalau aku mau tinggal di Dubai. Di Dubai? Ya. Kalau Karen Amerika. Kalau kakak? Kalau aku di Mekah aja deh. Ya. Kalau Rian? Kalau aku mau ngajakin Karen boleh nggak? Kemana? Ke negara konflik mau nggak lo? Berarti ke Korea Utara. Ya enggak, kita Atau kan di ke sana Pakistan. aksi kemanusiaan. Pakistan mah damai. Oh, Pakistan damai ya. Tapi ya Sobat Ambiar Kalau ini. ke Pakistan kayaknya bukan Karen deh, Kak. Siapa sih yang ke Pakistan? Kayaknya teman kita ada yang mau ke Pakistan ya. Ke Pakistan, Ke Pakistan kayaknya ya. Ngapain sih? saya? Nantikan kabar Manusia terbaru. hanya bisa merencanakan, yang menentukan itu Allah. Tuh, udah ada bocorannya. Tapi kalau ngomongin soal pindah ke luar negeri, ini bintang tamu kita yang Iya. pertama. Pasangan suami istri, masa katanya mau pindah ke luar negeri? Siapa sih artis? Emang enakan, Iya, emang pasangan enak ini. di luar negeri. Ya nggak tahu, Di makanya kita mana-mana juga mah bingung. enakan di Indonesia ya. Apa alasannya mereka itu pindah ke luar negeri? Iya, Padahal iya, udah iya. lama berkarir di sini, punya Iya. anak juga, anaknya baru menikah. Suami istri semuanya ngetop. Dan saya suka sama suami istri ini. Kenapa? Soleh-soleha, menginspirasi banget. Betul. Saya Di pingin pagi-pagi dapat ambiar. suami yang agamanya bagus ya Allah. Semoga lah dapat Habib lah. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia pasangan suami istri Teguh Firmansyah dan juga Cindy Fatika Sari. Selamat pagi. Halo. Datang ke Apa kabar, Mas Teguh? Mas Cindy apa kabar? Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Teguh Aduh. Firmansyah, Cindy Fatika Sari, sehat ya? Alhamdulillah. Selamat datang kembali. Kami sini mengucapkan terima kasih. Masa Karen bilang gini, mereka kan pindah ke luar negeri, gue tahu alasannya kenapa. Kenapa Karen? Terlilit pinjol. Kabur dong ya. Kayaknya mereka itu pindah ke luar negeri itu pengen suasana yang baru. Yang fresh-fresh lagi. Atau mungkin anak-anak sekolah di sana ya. Iya. Ya. Oh, Kak. Aku senang deh ngeliat pasangan ini. Oma tahu banget. Kita mau kasih lihat dulu ya buat Sobat Ya, Ambiar. kita belum ngucapin makasih. Udah. Konsentrasi. Kemana aja? Konsentrasi. Fokus. Kita sih karena Fokus, tadi fokus. malam ini ya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Mau ke negara mana sih Cindy Fatika Sari dan juga Teguh Iya. Firmansyah? Ini dia. Geger banget loh. Kabar bahagia datang dari pasangan selebritis Teguh Firmansyah dan Cindy Fatika Sari yang kabarnya memilih untuk siap tinggal di luar negeri. Kabarnya, Teguh Firmansyah dan Cindy sudah kepikiran pindah ke negara lain sejak 15 tahun lalu bersama dengan keluarga mereka. Namun, ide itu sempat terhalang oleh beberapa kendala yang harus mereka hadapi. Ya ampun, kira-kira kendalanya seperti apa ya? Dan kenapa sih Teguh Firmansyah dan Cindy Fatika Sari ingin pindah ke negara lain? Penasaran kan? Cus kita tanya langsung yuk! Sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syahdu. Mau pindah kemana Mau sih? pindah kemana sih, Kak? Mau pindah Kak ke Cindy? Kanada. Insya Allah. Ke Kanada. Sama anak-anak. Iya. Ya, yang cowok aja, yang cowok-cowok. cowok-cowok. Oh, deket banget ya lewat tol Cibubur nyampe lah. Tol yang baru ya. Itu bukan Kanada. itu bukan Kanada, itu Karawang. Kenapa Kanada sih? Sebenarnya apa alasannya? Kita tahu sih memang Kanada ini kan memang membuka bagi siapapun yang ingin pindah ke Kanada, menjadi warga negara Kanada. Tapi alasan spesifiknya itu apa? Kenapa tuh? Ya udah kamu lah. Apa ya, lebih indah negaranya. Gitu. Enggak sih, bukan lebih indah. Indonesia juga indah loh. Indah sih, maksudnya di sana juga indah gitu kan. Tapi suasananya beda, musimnya beda. Terus Gak ada yang kepoin gitu kayaknya ya. itu dia. Enggak sih, tapi Tapi nggak sebenarnya lebih karena spesifik. anak. Enggak. Semuanya Iya. karena anak. Kenapa anak memang mau sekolah di sana? Dia tuh mau kuliah di sana, mau kerja dan menetap di sana. Gitu. Indah. Oh, sudah dikatakan. Iya. Dari SMA. Dari SMA. Dari SMA udah bilang gitu. Kak, mohon maaf Kak, kita lupa. Emang anak kakak sama abang berapa? Ada 3 kan. Satu udah Yang nikah perempuan tuh kan kemarin. yang udah menikah kemarin. Ya, oh ya. Yang perempuan. Baru Kalau dia emang nggak mau, dia cinta banget sama Indonesia dan dia sama suaminya emang udah
membangun keluarga di Indonesia. Iya. Nah, yang satu ini yang kembar kan, yang cowok-cowok, yang satu yang berkebutuhan khusus yang waktu itu. Iya. Yang satu lagi nih, gitu. Dia yang si pengen. Piano, dia yang pengen dari SMA. Tapi apa alasan dia pengen? Aku pengennya nanti kuliahnya di Kanada deh. Kenapa harus spesifik Kanada? Dia pernah kasih tahu nggak alasan khususnya? Dia nggak mau ke Amerika pertama, terus dia suka dingin kedua, dan dia tahu kalau Kanada itu memang membuka jalur bagi imigran yang pengen pergi ke sana. Iya. Karena mungkin negaranya besar banget dan populasinya cuma sedikit gitu. Hmm. Jadi ada pathway-nya lah untuk kita yang pengen bermigrasi ke sana. Betul. Itu rencananya kapan untuk pindah ke Kanada? Jadi sebenarnya kita tuh apply permanent residence udah dari 3 tahun yang lalu. Oh, udah apply. Ya, apply. Sebelum yang kemarin menikah udah Iya. apply. Berarti direncanakan banget atau ya itu mah. Lumayan. Ya, tadinya sih cuman anak ini doang gitu. Cuman kita pikir kalau misalnya masih muda banget, terus menetap di luar negeri kan, aku sama Firman tuh kayak punya tanggung jawab secara harus jagain dia akhlaknya, terus ya, akidahnya, agamanya. Kita merasa bertanggung jawab gitu. Karena ini anak kan cowok ya. Nantinya dia akan menjadi kepala keluarga. Jadi kita harus make sure dia masih secara agama tuh masih on the track gitu loh. Oke. Gitu, Sudah apply, lantas hasilnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baru aja approve kemarin. Lama Kayak juga ya kan 3 tahun. Selamat ya. Ya maksudnya mengapply visa kerja aja lama apalagi ini ya. ini ya, permanen permanent residence saya itu memang sebagai aktor gitu. Jadi Ya kita kehilangan kakak dong. tapi kan nggak selama Nggak kan ntar lebaran pulang. Lebaran pulang, insya Allah. Pulang Itu lah. berapa tahun kah jatahnya biasanya dapatnya? Per 5 tahun bisa diperpanjang. Per Oh per 5 tahun. Oh iya Oke, iya iya. ketika permit atau izin sudah didapatkan, akan pindah kapan? Kita udah beli tiket tanggal 16 April. Iya, habis insya Allah habis lebaran. Oh setelah lebaran. Jadi di lebaran terakhir di Indonesia rencananya? Iya. Ya tapi kan nggak tahu lebaran tahun depan mungkin pulang kali gitu. Kan ada mamah sama Karena kalau anakku lebaran- yang cewek juga di sini. Seruan di sini ya. kalau- Iya. Banget lah, Ramadan udah nggak bisa tergantikan lah di Indonesia. Tapi kita memang harus belajar untuk melepas orang satu persatu. Karena Dewi juga, Dewi mau pindah. Ke Ngawi. Tapi dengan Enggak dong, aku cinta pagi-pagi ambiar, aku gak pindah aku. Bener ya, awas jangan pindah. Dia kemarin sempat ada rencana, cuman aku nggak bisa bocorin Emang kalau sekarang. gua pindah gua bisa sejahtera. tapi dengan rencana pindah ke Kanada kan udah beli tiket. Itu artinya sudah ada rumah tempat tinggal. Oh belum. Kita, Oh iya? kita masih rent. Interesting. Ya soalnya gini, kita nggak bisa cuma lihat-lihat online doang. Ya nggak sih? Mesti harus kayak lihat langsung gitu kayaknya kalau nyari Iya, tempat iya. tinggal. Jadi tapi di sana ada temen sih yang udah citizen di sana. Jadi dia yang akan bantu kita, maksudnya sambil kita settle mungkin sama dia dulu. Jadi ketika April setelah lebaran pindah terbang ke Kanada, akan tinggal di mana dulu? Tadinya kita mikirnya pengen tinggal di Vancouver gitu karena memang di situ kan kayak pusat film dan TV dan segala macam gitu ya. Cuman karena emang living cost-nya tuh mahal banget. Akhirnya? Jadi kita mungkin akan pindah ke daerah yang agak lebih jauh sedikit lah dari Ottawa? situ. Ontario. Ontario. Iya, Ontario. Kita akan kita akan pindah ke kota Edmonton. Iya, Edmonton. Oh, kok beda? Ontario, kan? Beda kota nih berdua gimana? Edmonton kan di Ontario. Kan di Alberta. Oh, Alberta, sorry. Oh berarti agak jauh dari aku ya. Aku rencana ke Toronto. Jauh. Benar. Toronto tempatnya anak Toronto, nah itu benar tuh Toronto, Ontario. Iya iya iya. Itu dekat New York kalau Toronto. Betul. Kan belum dapat tempat tinggal nih. Jadi apakah akan sewa dulu? Sewa dulu. Kayaknya sewa dulu. Cari kita. dulu ya. Takutnya nih tiba-tiba suatu hari Nggak pengen cocok pindah gitu kota ya. gitu Iya, kan. Itu sewanya per tahun apa per tahun. Per tahun. Oh, per tahun ya. Oke, kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini buat Teguh Firmansyah dan juga Cindy Fatika Sari. Teguh Firmansyah dan Cindy Fatika Sari berencana tinggal di luar negeri sejak 15 tahun lalu. Oh, sudah lama ya. Ini sebentar ya, produser boleh ganti kursi nggak? Gue disuruh maju mundur. Dewi nih. Geser, maju mundur. Gimana maju mundur. Gue di sini, mundur blocking gue mundur. Maju. Geser. Repot banget di kursi. Saya, Awas tuh, jangan keples. berisik ya saya. Jadi 15 sudah tahun lama lalu ya udah mereka. Sabar ya. Ya sabar, aku sabar banget Tadinya sama dia. pengennya ke New Zealand ya, karena lebih dekat gitu. Tapi ternyata lebih susah ini. Agak susah ya, prosesnya. nggak menemukan jalur imigrasi yang PR. pas gitu. Iya betul. Sebenarnya aku juga ini nggak sengaja, maksudnya qadarullah gitu ketemu sama pengacara imigrasi di sebuah aplikasi online lah gitu. Terus sempat konsultasi dulu lama. Orang Indonesia? Orang Orang Kanada. Orang India tapi tinggal di Kanada. Oh, gitu. berarti pakai bahasa apa Kak? Inggris? Inggris. Terus dia nanya Gue gitu. pikir pakai bahasa Indonesia. Enggak, Wi pakai bahasa Madura, Wi. Bahasa India. Ada
ada lawyer Indonesia juga ada di Kanada. Banyak orang Indonesia di sana. Tapi ada ketakutan tersendiri nggak sih buat Cindy Fatika Sari dan juga Teguh Firmansyah ketika mau pindah? Bismillah, baru apalagi bawa anak-anak loh. Pastilah, maksudnya kan kayak kita juga belum tahu kita secara pekerjaan nanti di sananya kayak gimana gitu kan. Tapi kan kalau di sana tuh istilahnya kalau nggak bisa syuting ya kerja apa aja lah. Misalnya jadi tukang cuci piring juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya yang penting halal ya Tapi kan. banyak ya. kok dia punya pelayanan restoran. Karena kan aku pernah tinggal di sana lama ya. Jadi kebanyakan orang Indonesia atau orang dari luar dari negara itu pergi ke sana tuh modalnya cuma berani. Iya. Harus berani dan nggak bisa mikirin yang lain. Iya, Karen juga waktu tinggal di luar negeri dia tukang cuci dandang. Karen kan pernah ya nyuci apa di restoran itu kan ya apa Mak? Bener. Tapi berarti memang rencananya ke sana tetap menjadi aktor. Iya. Rencananya karena kan emang Rencananya. imigrasinya memang pathway-nya karena Sebagai aktor aktor. gitu. Jadi memang harus daftar union, jadi ada kayak satu lembaga yang melindungi profesi kita harus daftar ke situ. Mesti kayak gitu. Karena excuse kita untuk pindah ke sana kan emang sebagai, tapi kalau things don't work out ya kan bisa kerja apa aja. Bisa, yang penting halal. Karena secara history mereka juga taunya adalah sebagai aktor di Iya, Indonesia, maka gitu. akan ngejarnya juga ke sana. Kayak aku juga rencana nanti di Toronto tuh aku nari hula-hula. Penari ada juga loh ininya. Tapi Penyanyi juga bisa. banyak, iya. Tapi kan Kak kehidupan di luar negeri itu kan pastinya kan tinggi ya gitu Iya. untuk Apa biaya hidupnya? biaya hidupnya. Iya memang. Nah, apakah sampai menjual aset-aset yang Kakak punya? Atau mungkin sudah menabung selama 15 tahun. Enggak juga sih, tabungannya enggak banyak. Maksudnya kita emang mau menjual aset, tapi kan sekarang juga emang belum terjual gitu loh. Jadi emang nggak bisa nungguin itu juga gitu. Berarti ada tabungan gitu ya Kak? Iya, Ya, karena kan dikit-dikit dikit-dikit lah, lumayan lah. Bisa aja. Buat makan sama bensin ada lah gitu. Tapi kalau buat beli rumah ya kita mau jual rumah kita yang di sini dulu gitu. Iya. Baru entar kalau kejual baru beli rumah di sana. Gitu. Amin, mudah-mudahan segera terjual ya Kak. Dan ya. dimudahkan nanti di sana. Amin, doain ya. Nanti kapan-kapan main dong. Oh pasti mau banget, mau banget. Kita mah pasti datang selama tiket pesawat dibayarin. Kalau enggak mah ya lumayan. Kata Mas ini gini, ya udah nggak usah deh. Tadi kalau diem aja nih. Tapi aku mau nanya sama Cindy Fatika Sari dan juga Teguh Firmansyah. Kan memiliki anak berkebutuhan khusus. Ya. Apakah ini pada akhirnya menjadi concern tersendiri? Pikirannya tuh benar-benar dikhususkan buat dia ketika nanti mau pindah. Dia harus beradaptasi. Karena kan adaptasinya juga pasti berbeda, Berbeda ya buat dia. ya. Sebenarnya justru salah satu alasannya karena menurut kita mungkin kita pengen tahu nih progresnya dia di sana seperti apa. Terus juga apa ya, teman aku yang udah citizen di sana bilang kalau bantuan dari pemerintah memang cukup nyata lah buat para orang tua dengan berkebutuhan khusus. Maksudnya mereka mendukung kita banget gitu. Ada allowance yang kita dapatkan, terus fasilitas-fasilitas buat dia gitu loh. Jadi ya kita pengen tahu aja apakah progresnya akan lebih baik di sana gitu. Tapi ada kepikiran what if, apabila seandainya, ya kita tidak berharap ini terjadi. Tapi kan kita juga harus berpikir hal terburuk ya, mempersiapkan diri, preventif gitu. Apakah nanti kepikiran oke lah nanti kita akan kembali lagi ke Indonesia kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi kita? Jadi sebenarnya untuk nge-keep status kita sebagai permanent residence itu kita harus tinggal di sana dalam jangka waktu 2 tahun dari 5 tahun. Stay terus di sana ya? Harus. Ya, Nggak bisa bolak-balik bisa bisa? akumulatif. Oh, bisa. Oh, gitu. akumulatif. Misalnya 1 tahun 6 bulan. Oke. Kalau dijumlahin tuh yang penting harus 2 tahun dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi 3 tahunnya kita bisa tinggal di negara apa aja gitu loh, di negara manapun. Jadi masih bisa bolak-balik juga. Makanya aset juga jangan dijual dulu gitu Iya. ya. Oh, adaptasi dulu cari Cek tahu ombak seperti dulu apa. lah. Nah, betul, betul. Terus anak pertama kan kemarin baru nikah, kan dia juga bilang tadi Cindy Fatika Sari bilang bahwa anak pertama tuh kayaknya berat banget gitu untuk meninggalkan Indonesia. Dia gimana? Sempat protes juga nggak papa mamanya harus? Sempat galau pindah ke juga Kanada? sih dia karena kan ini mungkin pertama kalinya dia di sini bener-bener hanya sama suami aja, keluarganya udah pada pindah ke sana semua gitu loh. Cuma ya aku bilang ini kan demi adik-adiknya gitu dan ya dia mengerti gitu. Tapi kayaknya sih November mau liburan ke sana. Sama suaminya ya. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Ada keinginan dari pasangan yang satu ini. Aduh. Kamarnya udah jadi padahal. Firmansyah ngebet banget punya cucu hingga ingin punya kamar bayi impian. Udah punya Cucu. Ya dia pengen banget ngomong cucunya. Udah ada kamar cucu. Udah jadi Ih, hebat kamarnya. banget cucu Cahyati lebih kamar sana. Aku aja punya cucu 3 loh. Oh iya. Iya. Seriusan? Oh iya. Aku udah anaknya dipanggil Meldi.
Oma. Nenda. Apa panggilannya? Nenda. Oh, Nenda. Nenda. Enggak, kalian gak usah panggil gua itu. Enggak, aku apa Nenda, nenek janda. Amit-amit abang gua. Jangan dong nenek-nenek jadi janda. Udah ada kamar buat cucu? Udah. Di Jakarta kan? Iya. Oh, Kan ini kan Bintaro. sebenarnya pengumuman kita di approve tuh kan mendadak gitu loh. Iya. Jadi setelah kita apply itu 2,5 tahun gak ada kabar. Jadi kita udah ikhlas, Jadi udahlah. kita pingin Udah bayar kita di depan lupain lagi kan? aja, Oh, udah lupain. Lupain aja, udah kita bikin kamar buat bayi, kita siapin pernikahan anak kita syuting. Pokoknya kehidupan berjalan seperti biasa aja. Tiba-tiba terus dapat kabar approve gitu. Maaf, Tapi bahaya. memang Tapi itu ya, takes time kan. Iya, tapi nanti kalau Caca hamil atau melahirkan dia request sih kita harus pulang gitu. Ya iyalah masa enggak gitu. tapi Atau mungkin gimana? cocoknya ke sana gitu Oh, kan. dia nggak mau, dia mau melahirkan di sini katanya. Maunya di Indonesia. Indonesia banget berarti. Tapi gimana nih? Maksudnya untuk seorang Sindi Fatikasari dan juga Teguh Firmansyah ya cucu pertama. Iya. Walaupun memang melahirkan insya Allah amin bisa mendampingi. Iya. Tapi kan kalau nanti tinggal di Kanada tidak bisa melihat tumbuh kembangnya. Iya, Secara itu langsung pasti. mendampingi, ngasuh cucunya. Sempat kepikiran itu nggak sih? Banget. Kok bikin sedih ya? Iya, ini kayak sengaja gitu. Iya, sih, iya. Itu sempat jadi concern terbesar juga. Gimana Kayak kita akan kehilangan momen-momen itu ya. Mm-mm. Gimana ya, masih bingung juga sih ini. Gimana dong enak? Ya bolak-balik lah, ntar bolak-balik. Insya Allah. Ya insya Allah. Soalnya dikasih rezekinya biar bisa Iya. sering bolak-balik. Iya, tapi memang hidup itu pada akhirnya di ujungnya adalah memilih ya. Harus Itu memilih benar. ya. Harus Kita harus punya Betul. prioritas gitu. Tapi Dan setiap pilihan kan pasti ada konsekuensinya. Betul. pasti. Kalau dari pihak Besan sendiri udah ngomongin soal masalah cucu belum sih? Dari awal sih emang sama-sama pengen punya cucu ya. Iya. Ingin disegerakan, Ingin tidak ditunda. disegerakan. Iya, cuman kan tergantung anak-anaknya Cuma juga. anak saya yang nunda malah. Oh, Caca nunda? Nunda, dia katanya berusaha punya anaknya setelah nonton Taylor Swift katanya. Udah kan, Kan udah udah kemarin. kemarin Makanya Taylor Swift. sekarang baru dia berusaha kali. Oh. Sebelum itu dia nggak mau hamil dulu gitu, takut pas lagi nonton konser. Kecapean. Gimana? Astaga, Ya, gitunya ya. Swifty Lagi banget program, ya. program hamil nggak lagi promil nggak Caca? Enggak sih, natural aja. Natural aja. Cuman ya yang membuat kita lebih tenang adalah karena kita tahu besan kita tuh emang care banget lah sama anak-anak gitu. Jadi kalaupun kita lagi nggak ada di sini paling nggak ada besan lah gitu. Yang Terus dia juga tinggalnya kan di mereka. balik papan sama Besan. Siapa? Anak saya. Taylor Swift. Anak saya. Anak Mas Teguh. Sudah di balik papan. Taylor Swift di balik Tapi papan sebenarnya nih, berarti kan. perencanaan untuk pindah ini semuanya sudah dipikirkan matang-matang dan Iya, sudah jauh-jauh tahu hari. tempat-tempatnya dan Iya. anak-anak gimana, yang ditinggalkan gimana juga. Apa sih ketakutan terbesar? Sebenarnya ketakutan terbesar selain nggak bisa melihat tumbuh kembangnya cucu dan kita juga mungkin mamah-mamah kita gitu. Karena kan kedua mama kita tuh tinggal sama kita kan. Oh nanti gimana dong? Berarti nanti ikut juga. Nah, pengennya mamanya Firman kalau misalnya kita udah punya tempat tinggal yang permanen, pengen ke sana sih. Saya ajak. Tapi kalau mamanya Cindy nggak mau kan. Iya, karena takutnya udah nggak kuat kalau long flight gitu. Terus Nanti di sini sama berpisah siapa? dong. Iya, Sama makanya. siapa kalau gitu? Sekarang di rumah. Ada Sekarang sebenarnya di sih rumah sama mamahnya, sama-sama Mama-mama besan. itu, iya. dua mama kita tinggal di rumah kita gitu. Seru banget itu hangat. Aduh, itu enak banget. Iya, sebenarnya sedih sih mereka juga. Cuman di sini ada kakak-kakak juga kan. Tapi kan nggak mudah ya, artinya meninggalkan Oh, anak nggak yang mudah baru banget. saja menikah dan mudah-mudahan segera mendapatkan momongan, artinya mau dapat cucu, tapi juga harus meninggalkan orang Mama-mama, tua. iya. Berat Gimana banget. yang udah terbiasa tinggal bersama. Iya. Cuman gini loh, jadi kita tuh kayak ada deadline-nya. Jadi kita harus sampai di sana bulan ini gitu. Kalau enggak semua proses ini akan hangus dan kita harus restart Mengulang lagi dari dari awal gitu. Iya. Jadi emang mau nggak mau harus ke sana dulu. Dijalani. Mengorbankan ngambil. sementara Iya. waktunya. Ngambil kartunya. Iya. Kalau misalnya PR card-nya udah dapet, nanti mau bolak-balik tuh gampang gitu. Berarti kalau gitu mama tetap tinggal tetap tinggal di rumah yang sekarang tetap ya. di rumah yang sekarang. Pokoknya dimudahkan, Amin. dilancarkan, Amin. dikuatkan hatinya, itu yang terpenting. Berikan rezeki yang barokah. Amin, amin. Amin, Masya ya. Tapi kan pasti kan excited banget. Ini kayak mau jadi muda lagi gitu. Pasti kan. mixed feelings juga antara That's very excited tapi exciting. ninggalin adventure ninggalin gitu. anak yang sekarang juga bersama dengan suaminya ya berharap bisa mendapatkan momongan ya. Tapi apapun itu kita bisa mengambil inspirasi dari mereka berdua bahwa pasangan suami istri yang satu ini selalu berdua kemana-mana. Bahkan nempel terus kayak perangkap. Kita kasih lihat ya. Ini artikelnya. Cindy Fatikasari mengaku jika Tengku Firmansyah pengennya nempel terus, gak mau sendirian. Bagus atuh kalau gitu mah ya, pasangan gitu mah biasanya kalau udah
Udah pada tua tuh suka pada jauh-jauh. Ini mah bagus. Tapi beliaunya ini dari muda yang kita tahu tuh selalu Iya beneran berdua terus. Iya. Apa Yawi, Ibu kalau Cindy pasangan Fatikasari ada yang mau disampaikan? Sepertinya risih dengan artikel barusan. Oh, enggak. Enggak Jangan ya. udah enek kamu ditempel terus sama aku. Ya enggak lah. Kenapa? Enggak Kak, itu loh ngajarin aku. Gimana nempel terus tuh gimana rasanya kalau buat Ya Cindy emang kan Fatikasari? kalau kita punya pasangan tuh kita harus mengerti dia. Dia kan emang orangnya tuh clingy ya, maksudnya kayak Manja. manja ya. manja, terus pengennya deket terus gitu. Nggak Kakak mesti- juga manja kan pasti dong. Aku manja ke dia, cuman kalau misalnya dihadapkan di situasi yang aku harus sendiri ya I'm fine gitu loh. Ya. Tapi kalau dia lebih ke Harus tergantungan ke aku gitu. Ya nggak Laki apa-apa, memang begitu, pasti ketergantungan lah kalau laki itu. gitu Misalnya ya. nempelnya kemana aja? Kemana-mana. Oh ya? Kemana-mana, kalau misalnya aku mau kumpul sama teman-teman cewekku tuh biasanya aku di drop di depan restoran gitu. Nanti dia pergi muter-muter, nanti aku selesai dia jemput lagi di depan restoran gitu. Karena mungkin Kak Cindy ini adalah seorang istri yang soleha, mempersiapkan semua kebutuhan suami, sehingga suami itu kayak gimana sih akhirnya menjadi ketergantungan. Tapi ada juga orang maksudnya gini loh, istri yang solehah juga, dia juga baik kelakuannya, sayang sama suami, perhatian, tapi suaminya juga ya tidak sebegitu nempelnya. Artinya Iya. bukannya Beda-beda ya kan Betul, beda-beda perlakuannya. Tapi kalau Ya dari itu mah balik lagi ke lakinya kan. betul, balik lagi Iya. bukan berarti nggak sayang ya. Kalau nggak Iya, nempel bukan berarti tapi- nggak sayang. Tapi Iya. mungkin si abang ini merasa seperti bayi gede gitu. Kan laki-laki senang digituin. Iya, betul. kan? Coba kita tanya dia, gimana sih Kenapa sebenarnya? nempel terus? Mungkin saya yang aneh kali ya. Enggak aneh kok, enggak. Enggak dong, enggak dong. Bagus, Nggak ada aneh. suami yang nggak mau nempel itu yang nggak mau. Aneh. Tapi kalau menurut aku mereka berdua tuh from the beginning mereka tuh meet the unconditional love. Waduh. Kenapa mau Emang nempel sudah terus ditemukan Tengku Firmansyah? itu, gitu. Saya suka nggak nyaman kalau sendiri. Oh. Jadi kayak perasaan tuh nggak enak gitu. Jarang lo laki begini. Kerja, mau lagi di rumah tuh kalau sendiri tuh kayak nggak enak. Itu bisa dijauhkan dari godaan syaitonnya. Masya Allah. Kalau punya kebiasaan seperti itu untuk selalu berdua sama istri, nempel terus sama istri, pernah terbesit nggak dalam pikiran? Gimana ya kalau dia nggak ada, lalu saya gimana? Nah sama itu siapa? dia, itu nggak tahu dah. Nggak tahu dah kalau itu nggak tahu. Nggak Pasti tahu deh. pernah terbesit seperti itu kan? Kalau sudah selalu kebiasaan untuk Nggak suami. dipikirin saya sama saya kayak gitu. Tapi ya nggak tahu deh. Nggak pernah mikirin yang kayak gitu. Tapi kalau kejadian ya diserahin semua sama Allah sih. Maksudnya kalau emang kan apapun bisa terjadi ya kan. Iya. Ya emang tambah berat sih kalau emang cowok kelingi kayak saya kalau sampai kehilangan istri gitu. Pernah paling lama nggak ketemu berapa hari? Kayaknya nggak pernah Terakhir kali lama-lama. pisah udah lama banget sih. Iya. Itu juga kayak pas aku hamil dia harus syuting di luar kota. Cuman itu aja. Tapi setelah aku udah melahirkan ya udah. Maksudnya dia pengennya kemana-mana ditemenin. Atau Jadi- enggak kalau aku aktivitas dia nemenin aku. Nggak pernah lebih misalnya di sehari 2 hari pisah bareng gitu? Jarang sih. Oh wow. Walaupun bisa telepon-teleponan kali ya dikit-dikit video call, dikit-dikit Iya. video call ya gitu kali ya. Kadang-kadang kalau misalnya aku beda project syuting gitu, dia suka nungguin aku kalau maksudnya nggak bisa Aduh, sweet tidur. banget. Kalau nggak ada Selama itu nyaman, dua-duanya kenapa enggak? Bukan berarti bucin, ya memang itulah sejak Kebiasaan, jadi Kebiasaan, kebutuhan. kebutuhan. Ya kan tiap orang kebiasaan Cinta yang kebutuhan menjadi beda-beda. kebiasaan gitu ya. Udah ditanyain sih kamu bosen nggak sama aku diintilin terus, dia bilang enggak ya udah. Tapi bener nggak katanya Tengku Firmansyah ini nggak bisa tidur kalau misalnya Cindy Fatikasari kerja dan belum pulang ke rumah? Iya nggak bisa, Harus nungguin. harus nungguin. Aduh sweet banget. Padahal aku belum nyampe ke tempat tidur, aku baru masuk. Kok belum tidur? Ini jam berapa? Udah jam 1:30 pagi gitu. Kan dia aja juga besok syuting pagi. Kenapa nggak tidur? Aku bilang dia nggak bisa tidur. Ya udah, aku bersihin makeup dulu ya. Aku baru bersihin makeup, sudah terdengar suara ngorok di sana. Aku belum nyampe, dia udah tidur. Oh yang penting udah lihat ada di rumah. Iya, yang penting udah Ya ada. Allah, itu nggak ada lo, jarang lo laki begitu mah. Aneh Kita ya. ngelihat pasangan ini luar biasa ya, maksudnya dari jarang zaman dulu loh sampai sekarang terus berdua kemana-mana Iya sulit benar. dipisahkan. Makanya kan aku bilang ya Allah, aku termotivasi banget, terinspirasi banget. Iya Wi, iya dong. Apa jadinya Cindy Fatikasari tanpa adanya Tengku Firmansyah? Waduh. Kayaknya nggak ngaruh deh, emang dia tetap Kok gitu sih kamu? Enggak lah. Berantem dong, berantem dong, saya berantem. dia tetap bersinar gitu. Ya Allah. Apa jadinya tanpa Tengku Tapi aku Firmansyah? juga nggak akan berubah jadi seperti ini kalau nggak ada dia sih gitu. Maksudnya dia banyak sekali merubah aku secara fundamental gitu ya. Maksudnya aku yang dulu tuh nggak kayak gini sih. Oh tahu banget. Ais. Gitu, tapi aku rasa manusia itu bisa berubah kok gitu. Betul. Iya. Gitu. Dan ternyata menjadi yang sekarang ini juga it's okay gitu, nggak masalah. Kita meninggalkan hal-hal yang dulu pernah aku alami dan aku tuh dulu kayak apa, jadi sekarang tuh
nggak masalah. Betul. Gitu. Mungkin emang Allah mempertemukan aku dengan dia untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Oke, dan apa jadinya kalau Tengku Firmansyah tidak bertemu dengan seorang Cindy Fatika Sari? Wah, nggak tahu deh. Gimana ya? Nggak tahu. Nggak ngerti teh. Tapi yang pastinya kan saya emang dari SMA pengen cepet nikah gitu. Karena sering mimpi mati kan, jadi pengen cepet nikah. Terus Allah temuin sama dia, berarti emang udah dia buat saya gitu. Apa yang mau disampaikan untuk seorang Cindy Fatika Sari? Ya saya sih bersyukur, maksudnya dapetin dia jadi istri, jadi ibunya anak-anak saya. Mudah-mudahan nggak bosen-bosen diintilin terus. Dan terus bisa mau kerja bareng, jadi di sana juga pengennya nanti acting bareng gitu, saling nemenin. Kalau saya kerja dia nemenin saya, kalau dia kerja saya nemenin dia. Kalau buka usaha ya. Kalau buka usaha bareng, kalau kerja nganterin makanan juga bareng di mobil gitu. Cindy Fatika Sari mau bilang apa sama Tengku Firmansyah? Aku mau bilang terima kasih karena kamu udah menjadi suami yang baik dan kepala keluarga yang baik dan bisa memimpin keluarga kamu menjadi orang-orang yang jauh lebih baik gitu. Dan tanggung jawabnya besar banget dan komitmennya tinggi gitu dan kayaknya nggak mudah ya untuk mencari sosok laki-laki seperti kamu. Walaupun aku nggak pernah bilang kayak gini sebelumnya, ini apaan sih sebenarnya? Aku nggak pernah lo bilang kayak gini sama dia gitu. Tapi just so you know that I'm very grateful to have you. Yang luar biasanya adalah menemani bukan hanya ketika sedang berada di atas, tapi juga berada di bawah. Dan mereka mau meninggalkan itu semua untuk kembali memulai dari bawah bersama-sama. Insya Allah. Semoga dimudahkan. Amin. Termasuk buat Sobat Ambiar, puasa sebentar lagi. Semoga dilancarkan puasanya ya. Amin. Kita punya yang baru di bulan puasa ya nggak Dewi Muriagung? Iya dong, berkahnya Ramadan mulai 1 Ramadan jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Trans TV milik kita bersama. Berkahnya Ramadan. Berkahnya Ramadan.